gangguan-gangguan, yaitu Mas Dion yang pertama ngerasain tasnya itu berat, dan sempat denger ada yang minta gendong tapi pakai bahasa Jawa. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Kali ini aku mau share ke kalian tentang cerita mistisnya Gunung Kembang. Jadi sebelumnya, karena aku nggak bisa ngelihat kayak gitu, nggak bisa ngelihat hal-hal mistis, jadi aku dapat cerita ini dari teman-temanku yang waktu sependakian kemarin. Jadi kami sempat ngecamp di base camp Perantunan, ada di video sebelumnya. Kita di situ cerita-cerita tentang pendakian kemarin waktu di Gunung Kembang, dan ternyata di situ banyak hal-hal aneh, keganjalan-keganjalan yang aku baru sadar waktu cerita di camp pas di Perantunan itu. Mungkin memang karena aku nggak bisa ngeliat, aku nggak bisa ngerasain, jadi waktu pendakian itu aku fine-fine aja, nggak ada pikiran ke arah situ, ke arah mistis-mistis begitu. Yang aku pikirin setiap mendaki itu di Kalimantan maupun di sini, pikiranku tuh gimana caranya kita bisa sampai atas bareng-bareng dan turun bareng-bareng juga, pulang sampai selamat. Itu aja. Memang karena aku nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngerasain, tapi teman-temanku bisa ngelihat dan ada yang bisa ngerasain. Disitulah aku dengar cerita-cerita mereka, buat kesimpulan, dan akhirnya aku share ke kalian tentang mistisnya Gunung Kembang. Langsung aja aku cerita. Waktu itu pendakian tanggal 5 Desember, kami berangkat dari kota Temanggung jam 4 sore. Itu keadaan cuaca sedikit hujan, angin juga kencang banget. Sampai sekitar jam 6 di perjalanan itu motor temanku satu asrama juga, namanya Tony, itu rusak, dan terpaksa kami semua berhenti dan memperbaiki, kecuali satu, motornya Mas Didi sama Mbak Heni itu mereka duluan, dan karena tahu ada yang rusak motornya, jadi mereka nunggu di simpang. Setelah motor Tony itu diperbaiki, kami langsung lanjut perjalanan. Di situ sebelum kita bertemu Mas Didi dan Mbak Heni di depan di simpang itu, mereka sempat isi bensin. Di sana mereka ditanya sama penjual bensin itu, ditanya, "Mas mau kemana?" kata penjual bensinnya. Kata Mas Didinya, jawab, "Mau ke Gunung Kembang." Terus si penjual bensin ini agak sedikit kaget, kok berani berdua ke Gunung Kembang. Jawablah Mas Didi ini, "Enggak, kami enggak berdua. Di belakang masih ada rombongan orang 17 orang. Anggotanya 17 orang gitu." Terus penjual bensin ini bilang, "Oh, hati-hati Mas, di sana angker," katanya. Dia bilangnya gitu. Mas Didi jawablah, "Oh, enggak apa-apa Pak. Kami bareng-bareng kok, nggak ada apa-apa pasti." Sudah. Setelah itu kami ketemu dengan Mas Didi di persimpangan dan lanjut ke base camp. Singkat cerita, sampai base camp itu jam 10 malam. Di situ kami udah keadaan capek, udah kedinginan juga karena hujan lebat itu tadi.
Situ kami beres-beres, prepare, bikin kopi sebentar, persiapan, cek data segala macem, daftar ini itu, tiket masuk juga. Akhirnya pas jam 11 malam kami start pendakian, dan di situ ada beberapa anjing yang ngikut emang dari base campnya. Anggota kami tuh waktu itu 17 orang, 13 cowok, 4-nya cewek, dan di situ semuanya baik-baik aja, nggak ada masalah penyakit ini itu. Kebetulan nggak ada yang haid juga. Kita mulailah pendakian waktu itu, jalan sebentar sekitar 10 menit. Akhirnya kita ketemu kebun teh. Nah, kita mulai nanjak itu waktu di kebun teh. Waktu itu sekitar 2 tikungan kebun teh, belum ada apa-apa. Nah, pas ke tikungan ketiga kita kepecah jadi 3 grup. Yang grup pertama itu ada ceweknya 4 dan beberapa laki-laki di depan. Aku di grup kedua, di urutan kedua, dengan temanku Tony itu sama Mas Balut, Kang Balut, sama satunya Mas Gozen. Itu kalau nggak salah namanya, karena aku nggak tahu. Yang ketiga itu grupnya ada Mas Yayan, Mas Didi, Mas Dion, dan satu lagi Andika kalau nggak salah. Di grup 3 waktu itu udah mulai ada keganjalan, udah mulai ada gangguan-gangguan, yaitu Mas Dion yang pertama ngerasain tasnya itu berat, dan sempat denger ada yang minta gendong tapi pakai bahasa Jawa. Kemudian pas beberapa langkah, Mas Yayan sama Mas Didi ini ngeliat kalau yang di atas itu, yang di atas carrier-nya Mas Dion ini ada cewek cantik, baju putih, rambut panjang. Aku nggak tahu Mas Dionnya itu ngeliat apa enggak, tapi dia sempat dengar katanya ada yang minta gendong. Di situ waktu itu Mas Dion itu udah capek banget. Semuanya yang di grup 3 itu udah ngerasa capek, udah pengen berhenti di situ, ngediriin tenda. Tapi selang beberapa waktu, karena kami nunggu di Istana Katak, mereka datang sampai di Istana Katak. Kita berhenti, kita makan, istirahat, minum, dan di situ ternyata ada hal yang gak aku ngerti. Ternyata di situ ceweknya itu ngikut sampai di pos Katak. Kita makan, kami di situ makan sebentar, sedangkan grup 1 udah di atas, udah duluan. Kami grup 2 dan grup 3 udah gabung lagi, makan di situ, makan sebentar. Terus waktu itu Mas Yayan tuh bilang ke Mas Dion, karena kan ada anjingnya itu ngikut dari bawah sampai ke pos Katak, ngikut. Dia bilang gini, kata Mas Yayan, itu loh anjingnya, usir, aku takut. Kamu Dion kesini, pindah ke sampingku. Ternyata yang bukan dia takutin itu bukan karena takut sama anjingnya, tapi karena di sampingnya itu ada ceweknya itu, cewek rambut panjang baju putih itu. Dan posisi aku juga di samping Mas Yayan, cuma aku itu sebelah kanan dan ceweknya itu sebelah kiri. Terus Mas Yayan bilang minta diusirkan anjingnya, pindah ke sebelah kiri, jadi aman lah Mas Yayan itu.
dan aku pun nggak tahu kalau di situ ada ceweknya itu di situ. Karena aku nggak bisa ngeliat, nggak bisa ngerasain kalau di samping Mas Yayan tuh ada kayak gitu, ada cewek cantik itu. Jadi aku fine aja, nggak ada pikiran negatif ke situ. Aku aman-aman aja. Pikiranku ya itu cuma satu, gimana caranya kita bareng-bareng bisa sampai puncak, pulang selamat, itu aja. Lanjut cerita, sebelum kami ke pos 1 kandang celeng itu ada rombongan dari Semarang. Itu rombongan dari Semarang, dia dari base camp ke Istana Katak itu pakai jasa ojek. Jadi mereka nyalip kami grup 3, nyalip duluan mereka ke pos 1. Kemudian kita lanjut juga, selang mereka agak jauh kita lanjut juga, grup 2 grup 3 nah jadi 1. Jadi tinggal dari 17 orang tinggal 2 grup yang pertama sama kedua. Kita lanjut yang grup kedua ini ke pos 1. Tapi sebelum ke pos 1 kita ketemu lagi sama grup pertama. Jadi udah kumpul semua sebelum di pos kandang celeng itu, di pos 1. Kita udah kumpul semua jadi 1. Udah kumpul, udah istirahat. Lanjut ke pos 1, kita ketemu lagi sama rombongan dari Semarang itu. Dan di situ muncul lagi hal-hal mistis. Di situ kita sempat foto-foto sebentar, rekam ini itu, tapi kayaknya aku nggak dapat gambarnya. Sempat foto-foto sama orang Semarang juga di situ jadi 1. Dan di situ si Bang Yayan ini dia duduk kecapean di sebelah kanan waktu di gerbang kandang celeng itu. Jadi mereka dia duduk. Waktu itu si Mas Yayan itu yang duduk di sebelah kanan, katanya dia sempat ngeliat kalau di pojokan kiri itu ada kakek-kakek yang badannya itu kurus, mukanya agak serem, rambutnya juga agak botak atasnya gini. Di situ aku nggak ngerasa kalau ada kayak gitu, nggak ngerasa sama sekali. Tapi Mas Didi katanya juga sempat ngeliat. Di situ kami itu sempat ngambil video, ngambil foto, nggak tahu dapat apa enggak, bareng sama rombongan dari Semarang juga. Singkat cerita, kami duluan, rombongan dari Semarang itu masih istirahat di situ. Kami duluan lanjut masuk ke kandang celeng, dan di situ treknya itu sudah mulai mantap, treknya itu sudah licin, hujan, bekas jalur air juga sempit, jadinya sangat hati-hati banget waktu di situ. Selang beberapa langkah sampai waktu peristirahatan ketiga dari awal gerbang itu, di situ kami istirahat sebentar. Yang sebelum kita masuk ke kandang celeng, karena treknya sempit, kita itu terbagi jadi 2 grup. Nah itu grup yang pertama duluan, waktu kami istirahat itu setelah kandang celeng, dia itu si Mbak Dini itu teriak, katanya gini, air. Nah, aku nggak tahu itu, pertama nggak tahu itu suara Mbak Dini atau Dini, tapi dia teriak-teriak minta air. Kata kami yang istirahat ini, tunggu sebentar, kami masih istirahat. Posisi air di grup 2 kami yang bawa semua. Kemudian sampai ada 3 kali mereka grup 1 ini, Mbak Dini itu teriak-teriak minta air.
Tapi anehnya di selang beberapa detik setelah minta air itu ada suara agak ketawa gitu. Nggak tahu itu suara apa, tapi katanya rupanya ceweknya itu masih ngikut sampai di situ, sampai peristirahatan setelah gerbang kandang celeng itu, pos 1 itu masih ngikut sampai situ. Dan aku juga sempat dengar kalau ada sedikit suara ketawa. Ternyata ceweknya itu masih ikut dan ada duduk di samping. Setelah udah 3 kali Mbak Dini manggil-manggil minta air, akhirnya kita lanjut perjalanan. Terus udah ketemu sama Mbak Dini itu yang minta air, udah kasihkan airnya. Posisi yang airnya kami bawa semua, kami paruh, kami bagi jadi 2 biar mereka yang duluan bawa air juga. Dan setelah sudah bawa air mereka duluan, kami lanjut perjalanan dengan posisi masih 2 grup sampai akhirnya kita gabung lagi jadi satu waktu di pos Liliput kalau nggak salah. Kita gabung lagi di pos Liliput, pos 2 kita gabung jadi satu. Di situ kami itu sempat mau bikin kopi. Nah, mulai ada keganjaran lagi. Pas mau bikin kopi, kami itu mencari teko, botol teko punya Mas Yayan. Yang dicari-cari nggak ada, nggak tahu kemana. Mungkin ada di tas satunya dicari, tas satunya dicari. Dan ternyata setelah semua tas dibongkar, botolnya itu nggak ada. Dan aku sempat mikir, masa ketinggalan pas mau bikin kopi. Di situ ada kayak kotoran gitu, kayak kotoran nggak tak. Pertama sih mungkin pikirku itu kotoran monyet atau apa. Akhirnya kita pindah lah ke tempat lain, nggak jadi bikin kopi. Lagian termosnya juga itu nggak ada. Terus setelah mau pindah itu Mas Didi itu sempat ngelihat, katanya di atasnya itu ada burung besar warnanya hitam. Nah, mungkin itu kotorannya tuh punya dia. Tuh. Setelah pindah dari tempat itu, kita bongkar-bongkar lagi di atas, agak jauh dari tempat sebelumnya. Kita bongkar-bongkar lagi, mastiin kalau botolnya itu ada apa enggak. Ternyata emang enggak ada. Enggak tahu itu ketinggalan atau nyelip di mana, emang enggak ada. Ya udah, kita pakai tempat seadanya, gelas seadanya. Gelas cuma 1, kita bikin kopi di situ. Setelah sudah bikin kopi itu, pas sudah bikin kopi, kita lanjut lagi perjalanan sampai ke pos akar kalau nggak salah. Di pos akar tuh posisi udah jam berapa ya? Hampir jam 3. Jam 3 perjalanan itu. Hampir jam 3. Dan di situ semua udah kumpul jadi satu. Keadaan udah capek semua, udah mau nyerah. Mas Dion juga yang dari awal ketemu kayak gitu, dia udah tidur, udah capek, pengen berhenti. Tapi kita nggak ada
nggak patah semangat, langsung kita nggak lama langsung kita naik lagi sampai akhirnya itu di pos 3, di pos 4 itu, di pos 4 itu belum sampai pos 4, masih setengahnya itu udah azan subuh, udah pikiran itu udah lega semua, yang semuanya udah plong, udah nggak ada pikiran macam-macam lagi, udah keadaan juga udah capek semua. Tapi di situ kita tetap lanjut sampai lanjut terus sampai akhirnya di pos Sabana, pos 4, pos terakhir itu di Sabana. Di Sabana itu yang pertama kali di pos Sabana tuh aku bertiga, aku, Rizky, sama Tony. Nah, di situ kita udah nyampe pertama dan lainnya itu masih di bawah. Dari situ aku ngelihat si Rizky itu udah mulai pucat, udah capean banget. Si Tony pun sama. Ya udah, aku inisiatif buat ambil air ke bawah buat minum si Rizky tadi. Kemudian sekalian ambil tenda karena cuaca juga agak mendung. Setelah ambil tenda dan air, ternyata si Rizky itu sama Tony sudah duluan. Aku pun nyusul. Terus ketemu sama Mas Didi, Heni Deni dan Angga sama Dini. Mereka tuh belum mendirikan tenda, baru nyampe, dan aku nyusul si Tony sama Rizky ini yang udah duluan sampai puncak. Aku bawa tenda di sana ke sana, air juga bawa, dan ternyata mereka semua itu buka tenda di pos Sabana karena semuanya udah capek. Dan posisi Mas Yayan itu yang berempat, Mas Yayan, Mbak Anggi, Mas Dion, sama Kang Balut tuh posisi paling terakhir. Mereka udah mau nyerah, udah pengen balik katanya, udah nggak sanggup. Tapi dengan semangat mereka akhirnya sampai ke pos Sabana dan istirahat di situ. Kecuali Mas Yayan. Mas Yayan itu nyusul kami bertiga sampai puncak. Terus Mas Yayan tuh ketemu kami sebelum puncak, ketemu, nanyain lainnya udah pada buka tenda di bawah, kalian ngapain ke atas, katanya. Setauku mereka bakal naik ke atas, rupanya enggak. Ya sudah setengah perjalanan juga, sekalian kita ke atas, ke puncak, berempat kita ke puncak, buka tenda, makan, dan sampai puncak itu jam 6:30. Bayangkan, dari jam 11 malam kita berangkat sampai puncak, ternyata itu sampai jam 6:30. Kurang lebih 8 jam perjalanan. Iya, 7 jam setengah. Kita di situ udah buka tenda, udah makan, dan sempat tidur setengah jam juga, jam 7 sampai jam setengah 8 kita tidur. Di situ kata Bang Yayan, Mas Yayan itu, kita kalau mereka nggak naik kita turun jam 8. Sudah. Setelah sampai di pos Sabana, si Mas Sulis ini
waktu buka tenda ketemulah si botol teko ini punya Mas Yayan. Situ aneh banget. Waktu di bawah itu kita cari itu nggak ada, sampai bongkar tas, semua tas dibongkar, semuanya dikeluarkan, dicek ini itu nggak ada. Tapi waktu pas kami turun dari puncak ke pos Sabana dan Mas Sulis itu bongkar tas, posisi tekonya itu pas di atas. Tapi waktu di bawah itu nggak ada, semua tas dibongkar nggak ada. Anehnya di situ. Harusnya kalau posisi teko itu paling atas dibuka, tanpa dibuka pun ketahuan. Tapi di bawah tuh kenapa nggak ada gitu. Nah, pas sampai di atas baru ada muncul gitu. Disitulah anehnya di situ. Keanehan yang nggak aku nggak sadar. Sadarnya baru waktu camping kemarin. Sudah selang beberapa waktu kita makan-makan, masak, tidur segala macam, foto-foto. Akhirnya kita sekitar jam 9 jam 10-an itu turun gunung, sampai ke pos 1 di kandang celeng itu. Kita sempat foto-foto juga di kebun teh. Hujan juga, sempat hujan, sampai akhirnya ke tikungan kedua itu kami ketemu sama rombongan dari Semarang. Padahal rombongan dari Semarang itu waktu di pos 1 sampai puncak itu nggak ada nyalip rombongan kami. Tapi kenapa waktu turun bisa dari belakang? Itu aku baru sadar aja, kok bisa gitu loh. Ini nggak tahu mereka yang duluan lewat jalur mana nggak tahu, atau kami yang diputer-puterin di dalam hutan itu. Memang posisi dari pos 1 sampai pos 4 Sabana itu hutan semua, hutan asli, masih asli. Setelah ketemu rombongan dari Semarang itu kami sempat foto juga, dan lanjut ke pos Katak, ke Istana Katak. Hujan deras, kita ngopi-ngopi, makan di situ semuanya. Terus kita turun bareng sama rombongan Semarang itu ke base camp. Setelah sampai di base camp ya kami prepare mau pulang ke rumah masing-masing, cek ini itu anggota. Alhamdulillah selamat semua, cukup lengkap. Sampah-sampah juga dicek. Habis semuanya itu dicek, kita langsung lanjut pulang. Sampai di Temanggung itu jam 11 malam. Setelah itu kami ya udah tidur. Mungkin itu ada ceritanya dari aku dan dari teman-teman, karena tanpa cerita teman-teman aku nggak bakalan cerita begini. Dan cerita-cerita itu emang ada keganjalan yang aku sadar waktu camping itu. Waktu camping aku baru sadar kalau ternyata banyak keganjalan yang aku nggak paham, aku nggak ngerti kenapa bisa terjadi, tapi itu memang benar-benar terjadi. Kesimpulannya dari cerita ini, pokoknya setiap kalian teman-teman mau mendaki gunung, masuk hutan ataupun tempat-tempat yang jarang dijamah manusia, kalian pertama harus berdoa, minta perlindungan kepada Tuhan. Yang kedua, kalian di situ jaga etika dari cara bicara, tingkah laku kalian di situ. Yang pasti cara bicara kalian itu dijaga. Kemudian dari segi pantangan, harusnya base camp itu ngasih tahu pantangan apa aja yang nggak boleh dilanggar ketika naik gunung atau masuk hutan atau tempat wisata.
atau tempat lain-lainnya yang jarang dijamak manusia, harusnya begitu pesannya. Kemudian karena aku percaya setiap tempat yang jarang dijamak manusia itu pasti ada penunggunya, ada yang nunggu, ada yang jaga. Jadi kalian di situ harus jaga etika. Setiap gunung pun beda gunung, beda cerita, beda suasana. Tetap jaga keselamatan, berangkat bersama, pulang juga harus bersama dengan selamat. Itu yang paling terpenting. Mungkin sekian video dari aku ini. Silahkan komen di bawah apa yang mau ditanyain. Buat teman-teman pendakian, terima kasih, ceritanya sangat berkesan sekali, cukup merinding juga. Mungkin itu saja cukup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.